hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Quran itu sejatinya mudah untuk diamalkan. Jangan sebaliknya, ya. Memahami hukum-hukum Allah justru sulit dan tidak bisa diamalkan. Semua hukum-hukum di dalam Al-Quran itu sudah terukur sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, kita semua dalam kondisi sehat walafiat tetap berkesempatan untuk bersama-sama beribadah di masjid ini, dan juga kita tetap berkesempatan untuk mengaji bersama-sama setiap Ahad pagi di masjid ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amalan-amalan terbaik, dan insya Allah kita akan meliputi kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Kita juga berharap semoga apa yang istiqomah kita lakukan setiap pagi bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir hayat kita nanti insyaallah. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kemuliaan sholat subuh. Sudah kita pahami bersama-sama betapa banyak keutamaan yang akan kita peroleh kalau setiap hari kita membiasakan diri untuk selalu bangun pagi, memulai kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik, sehingga kehidupan kita sehari-hari selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ke depan karena kita sudah mulai masuk di bulan Rajab, salah satu bulan yang penuh dengan keutamaan, dan kita berharap umur kita masih cukup untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Saya ingin kita semua semakin bersemangat untuk terus meningkatkan ibadah kita. Karena apa? Karena sekali lagi setiap hari kita selalu memulai kehidupan kita dengan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu, pada pertemuan yang pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita supaya kita ini lebih bergembira, lebih berbahagia, dan merasa mudah untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu semua untuk selalu mudah. Sebaliknya, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kamu itu semua mengalami kesulitan-kesulitan atau kesusahan-kesusahan.
ayat ini, mohon maaf ya, menegaskan kepada kita bahwa spirit dari ajaran Islam itu adalah memberikan kemudahan. Beragama itu mudah, menunjukkan ketaatan itu mudah, beribadah itu mudah. Jangan sampai sebaliknya, kita itu beragama kok terasa berat, terasa malas gitu. Berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi. Kalau misalnya kita ini merasa beragama, menunjukkan ketaatan kepada Allah, beribadah, kok sepertinya merasa berat, merasa malas. Karena berdasarkan ayat ini, prinsip dasar ajaran Islam itu menjadikan kita mudah, bukan sebaliknya, bikin kita sulit, bikin kita berat. Pada ayat yang lain, Allah juga menegaskan di dalam surah Toha, Allah berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran itu litashqa, untuk memberatkan. Ayat ini juga semakin menegaskan penjelasan sebelumnya, bahwa Al-Quran yang kita jadikan pedoman itu, yang berisi bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah itu bukan dalam rangka bikin hidup kita berat. Mestinya hidup kita semakin ringan, semakin bahagia, semakin mudah. Jangan sampai pemahaman kita terhadap Al-Quran itu justru bikin kita itu berat. Jangan sampai. Makanya banyak sekali kaidah-kaidah dalam fikih itu justru memudahkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Quran itu sejatinya mudah untuk diamalkan. Jangan sebaliknya, memahami hukum-hukum Allah justru sulit dan tidak bisa diamalkan. Semua hukum-hukum di dalam Al-Quran itu sudah terukur sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Sudah terukur, sudah pas, sehingga mudah untuk diamalkan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, ayo kita buktikan sekarang. Ada beberapa hadis yang bisa kita jelaskan untuk membuktikan bahwa ternyata Al-Quran dan hadis yang kita jadikan pedoman untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu memang mudah untuk diamalkan dan bikin kita semakin semangat dan bergembira untuk mengamalkannya. Misalnya satu riwayat yang dulu pernah mungkin saya sampaikan, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Ada 3 orang sahabat yang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Untuk apa 3 orang ini datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi, ingin bertanya ibadahnya Nabi ketika di rumahnya. Kalau ingin tahu ibadahnya Nabi di masjid, mungkin mudah bagi mereka untuk mengetahuinya, karena setiap hari berjumpa. Setiap kali mau beribadah di masjid, tahu bagaimana ibadahnya Nabi di masjid. Sebagaimana kita setiap hari bertemu di masjid ini, pasti tahu bagaimana ibadah kita masing-masing. Tadi kita melaksanakan qobliyah subuh, semuanya melaksanakan qobliyah subuh. Tadi kita melaksanakan sholat subuh, semuanya melaksanakan sholat subuh. Tadi kita berzikir kepada Allah setelah sholat, semuanya berzikir. Mudah kita pahami. Nah, 3 sahabat ini ingin tahu bagaimana
ibadahnya Nabi ketika di rumahnya. Luar biasa sekali. Rasa ingin tahu, keinginannya untuk terus belajar begitu sangat tinggi, sampai ingin tahu bagaimana kebiasaan Nabi ketika beribadah di rumahnya. Datang ke rumah-rumah istrinya, bertanya kepada keluarganya bagaimana ibadahnya Nabi ketika di rumah. Jamaah yang berbahagia, falamma uhbiru, maka tatkala diceritakan tentang ibadahnya Nabi kepada mereka bertiga, ka'annahum taqalluha, mereka bertiga itu merasa kurang, merasa sedikit. Jadi setelah tahu ibadahnya Nabi di masjid, kemudian ingin tahu ibadahnya Nabi di rumahnya, dan mendapatkan jawaban bagaimana ibadahnya ketika di rumahnya, tiga sahabat ini menghitung diri, merasa sedikit, merasa kurang, sehingga kemudian mengungkapkan dengan kata-kata waqalu, mereka mengatakan, mereka mengungkapkan, aina nahnu minan nabi, di mana ibadahnya kami dibanding ibadahnya Nabi. Jamaah yang berbahagia, dari sangat semangatnya ingin meneladani ibadahnya Kanjeng Nabi, para sahabat itu ingin apa yang dilaksanakannya itu juga sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Seandainya merasa ada yang kurang, ingin bagaimana caranya supaya tidak kurang. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padahal Nabi itu sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan juga sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Tetapi kok ibadahnya konsisten, ibadahnya kok masih semangat. Makanya wajar kalau tiga sahabat ini mengatakan, gimana perbandingannya ibadahnya kami dengan ibadahnya Nabi. Bahkan kita mungkin pernah membaca juga hadis yang lain, ya, ketika beliau itu tiba-tiba tidak ada di tempat tidurnya, ya, salah seorang istrinya itu sempat meraba kemana beliau, kok tidak ada di pembaringannya, ya, sampai kemudian tersentuh tangan sang istri itu ketika beliau dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud. Jamaah yang berbahagia, itu ibadahnya Nabi. Beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah bolos, ya, dalam hal melaksanakan ketaatan ibadah sholat tahajud, ibadah sholat malam, ya. Di dalam hadis itu sang istri, ya, ketika merasa beliau tidak ada di pembaringannya, ya, tidak ada di sampingnya, sempat mencari, meraba, ternyata beliau dalam kondisi sujud beribadah kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, padahal beliau ini sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang, tapi beliau tetap semangat melaksanakan ibadah walaupun di rumahnya. Apalagi di masjid, memang tempatnya orang beribadah. Di rumahnya beliau tetap menunjukkan ketaatan itu. Jamaah yang berbahagia, karena merasa kurang, maka tiga sahabat ini kemudian mengungkapkan kata-kata yang mungkin terasa berat untuk kita laksanakan, ya. Qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa usallil laila abadan. Kalau seperti itu ibadahnya Kanjeng Nabi di rumahnya, maka aku akan sholat semalam, abada, selamanya. Semalam berarti setelah Isya gak usah pulang, ibadah terus sampai subuh. Kira-kira kalau ini
yang diinginkan oleh sahabat, kira-kira ini berat tidak Bapak Ibu? Berat tidak? Sholat setelah Isya semalam itu terus sampai subuh. Mampu tidak kita itu melaksanakan amalan itu? Berat sekali. Makanya Allah menegaskan tadi di awal. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa." Al-Quran itu diturunkan kepada kamu bukan dalam rangka untuk memberatkan. Walaupun kamu ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah, ingin sholat sebagai bukti beribadah kepada Allah, jangan kemudian melaksanakannya dengan rasa berat. Berat kalau misalnya itu dilakukan mulai dari Isya semalam penuh sampai subuh, berat. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah itu tidak menginginkan kita itu sulit. Sebaliknya, Allah itu menginginkan kita mudah. Ya. Makanya sebagai koreksi ya, terhadap apa yang diungkapkan oleh sahabat yang pertama ini, ya, Allah mengingatkan salah satunya dengan ayat yang saya bacakan tadi itu. Jamaah yang berbahagia, jangankan mau sholat semalam penuh, semalam suntuk ya, melaksanakan sholat tarawih misalnya ya, yang kita anggap paling lama waktunya ya. Sholat tarawih yang rutin setiap Ramadan, yang penuh dengan keutamaan, dijelaskan keutamaannya A, B, C, D. Itu saja banyak masih diantara kita yang kurang semangat ya, bahkan mungkin ada yang bolos ya kan. Kan di antara sholat kita itu yang dianggap paling lama sholat malam, sholat tarawih kalau di bulan Ramadan itu. Coba perhatikan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Di awal Ramadan mereka begitu semangat melaksanakan tarawih berjamaah di sini ya. Coba setelah minggu kedua masih semangat apa enggak? Coba lihat setelah minggu ketiga, coba setelah minggu terakhir, masih semangatnya sama enggak ketika di minggu pertama, di awal Ramadan ya. Banyak di antara kita mungkin yang semangatnya menurun, berkurang ya kan. Itu sholat yang cuman berapa menit kira-kira kita melaksanakan sholat tarawih itu ya, paling 30 menit ya, kalau misalnya imamnya ustadz kita tadi ya, itu pun banyak yang merasakan berat, sehingga kemudian di antara anak-anak kita itu kalau mau sholat tarawih itu cari di mana masjid yang sholatnya cepat gitu ya kan. Iya kan, bener nggak? Banyak orang-orang yang justru ingin mencari sholat tarawih yang cepat. Di mana yang cepat? Ayo kita sholat di sana aja gitu ya. Jamaah yang berbahagia, jangankan mau sholat semalam ya, sholat yang rutin kita laksanakan setiap Ramadan, yang kita jelaskan keutamaan-keutamanya supaya semangat, itu saja tidak konsisten kita. Semangatnya kadang-kadang naik turun ya kan. Jamaah yang berbahagia, kemudian sahabat yang kedua juga mengungkapkan tidak kalah dengan sahabat yang pertama ya. Wa qala al-akhar ya, dan yang lain, dan yang kedua ini kemudian mengatakan, wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Aku akan puasa dahr, puasa setahun, abadan selamanya, wala uftiru, dan tidak akan berbuka. Kalau ini dilakukan, diamalkan, berat atau tidak Bapak Ibu? Berat, bahkan sangat berat. Berpuasa setahun, tidak berhenti, tidak berbuka, sangat berat. Jangankan setahun, bulan Ramadan saja 1 tahun 1 kali, masih banyak diantara kita kadang-kadang bolong-bolong
iya kan? Safarnya dekat ke Bluto aja misalnya, ngeluh panas dan seterusnya, berbuka ya kan. Saya ada teman saya itu ya, pinter, kalau berargumen tuh pinter ya. Safarnya tidak sesuai ketentuan ya, kemudian izin, saya mau buka duluan gitu kan. Jamaah yang berbahagia itu kita, bulan Ramadan saja yang rutin kita laksanakan dengan ibadah puasa, ibadah wajib itu saja kita masih banyak yang tidak semangat ya di awal-awal ya. Banyak sekali yang kadang-kadang mudah membatalkan puasanya. Senin Kamis misalnya, apakah kita sudah melaksanakan itu? Senin Kamis dalam satu minggu cuma 2 hari, bisa enggak kita istiqomah melaksanakan itu ya? Enggak usah setahun ya, seminggu 2 kali itu Senin Kamis saja kita istiqomah enggak? Sahabat yang kedua ini inginnya 1 tahun penuh tidak berbuka. Jamaah yang berbahagia pasti berat ya. Oleh karena itu ungkapan ini ya, tidak sesuai dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi. Hukum Allah itu mudah dilaksanakan, mudah diamalkan. Jangan dibuat-buat, jangan dirubah-rubah ya. Sesuai dengan pikiran kita sendiri ya. Bisa saja kan pikiran kita itu mengarang-ngarang. Menurut pikiran kita baik, wah ini kayaknya kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ini kayaknya bagus puasa ya kan. Masa cuma setahun sekali Ramadan ya. Atau sholatnya misalnya, masa cuma 2 rakaat subuhnya, capek-capek bangun jam 2, jam 3 ya. Masa cuma 2 rakaat, mendingan kita tambah saja jadi 4 rakaat misalnya ya kan. Syariat Islam itu sudah pas, sudah sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambahin, justru bikin kita berat. Jamaah yang berbahagia, dan yang terakhir ini lebih hebat lagi Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi ingin sholat semalam, tidak berhenti-berhenti. Yang kedua ingin puasa setahun tidak berbuka. Yang ketiga ini lebih hebat lagi. Apakah kita bisa melaksanakan? Kita simak. Wa qala al-akhar, dan yang terakhir mengatakan wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Kalau kamu tadi bilangnya cuman mau sholat semalaman, kamu tadi bilangnya cuman mau puasa setahun. Kalau saya, katanya yang terakhir ini, saya mau menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah, mau fokus beribadah. Coba, kalau ini misalnya disyariatkan ya, mampu kita melaksanakannya? Berat tidak? Berat. Saya yakin semua kita mengatakan berat. Anak kita saja kalau mau jujur, Bapak Ibu pernah memperhatikan anak kita yang SMA, bahkan SMP ya, SMP ya. Mereka sudah mencari pasangannya masing-masing. Masih usia anak, sudah sibuk mencari pasangan. Tidak mungkin kita ini jomblo seumur hidup dengan alasan mau beribadah, mau fokus gitu kan. Jamaah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh 3 sahabat ini didengar oleh Rasulullah. Faja'a Rasulullahi ilaihim, kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Faqala, kemudian menegur. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu tadi yang bicara begini begitu. Kamu tadi yang bicara mau sholat semalam tidak berhenti-berhenti. Kamu tadi yang bicara mau puasa setahun tidak mau berbuka. Kamu tadi yang mau jomblo seumur hidup tidak mau menikah.
mau fokus beribadah saja ditegur oleh Rasulullah. Amma wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inni la ahsyakum lillah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu, wa atqakum lahu, dan aku ini orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku tidak pernah mengatakan seperti itu, kata Rasulullah. Lakinni, tetapi aku asumu wa uftiru, aku ini berpuasa sebagaimana kamu berpuasa. Wa uftiru, tetapi waktunya berbuka aku berbuka. Tidak ada itu puasa setahun kemudian tidak berbuka itu. Yang ada waktunya berpuasa kita berpuasa, waktunya berbuka kita berbuka, kata Rasulullah. Jangan dirubah-rubah. Karena ingin menunjukkan ketaatan setaat-taatnya, jangan dirubah-rubah. Yang namanya puasa Ramadan ya setiap bulan Ramadan, yang wajib ya itu saja. Laksanakan sesuai dengan syariahnya. Jangan ditambah-tambah, ini kayaknya bagus kalau setahun, jangan cuman 1 bulan itu ya. Jangan, ya. Ditegur oleh Rasulullah. Bahkan salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa itu disebutkan di dalam hadis yang lain, pada saat berbuka. Ya, makanya ketika berbuka sunnahnya adalah bersegera berbuka, jangan ditunda-tunda. Jangan kemudian mengatakan saya masih kuat sampai isya nggak apa-apa, biar nanti saya beribadah dulu, maghrib dulu, isya dulu, tarawih dulu misalnya ya. Nanti saja bukanya, jangan. Sunnah Rasulullah adalah menyegerakan berbuka ya, karena itu kebahagiaan kita sebagai orang yang taat beribadah melaksanakan puasa. Makanya anak-anak kita itu ya kalau jelang-jelang berbuka habis asar itu kan senang, ingin menyambut buka ya, sampai ada budaya apa itu kalau nyambut ngabuburit ya kan? Ya kan anak-anak kita itu ngabuburit bersama teman-temannya, menunjukkan kebahagiaannya menjemput waktu buka, ya kan? Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Wa usolli wa arkut, aku ini sholat seperti kamu sholat. Wa arkudu, tetapi waktunya istirahat, aku istirahat. Jadi tidak ada itu syariah sholat semalaman, tidak ada. Ya selesai sholat isya, ya kita pulang untuk istirahat, supaya nanti ketika bangun sehat dan semangat lagi untuk beribadah. Ya kan? Itu Rasulullah. Sunnahnya begitu. Tidak kemudian menunjukkan ketaatan, selesai sholat isya nggak pulang-pulang kemudian mau sholat terus misalnya, nggak ada ya. Jadi waktunya istirahat sebaiknya istirahat saja dulu, supaya nanti waktunya masuk ibadah lagi ya, jam 3 kita bangun, kita bisa bangun ya. Jamaah yang berbahagia, wa atazawwajun nisa, dan aku ini juga menikahi perempuan. Jadi tidak ada syariah jomblo seumur hidup demi menunjukkan ketaatan atau beribadah, nggak ada ya, nggak ada. Seandainya ada yang misalnya tidak menikah, itu bukan dalam rangka itu ya. Jadi kalau misalnya ada ulama di antara kita mengenal banyak ulama kita ya, ada beberapa yang kita tahu beliau tidak menikah ya, bukan karena ingin menunjukkan ketaatan yang berlebihan kemudian beliau tidak menikah, bukan. Insya Allah motivasinya bukan itu. Tetapi Rasulullah menjelaskan kepada kita, boleh kita menikmati masa muda kita, ya kan? Karena anak-anak muda kan bilang begitu, nikmati masa muda, silahkan. Tetapi waktunya dia sudah berkemampuan untuk menikah, ayo kita dorong, kita semangati mereka untuk menikah. Ya kan? Kalau sekarang itu, kalau di Indonesia itu usianya 19.
umur bolehnya menikah itu 19 ya. Berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Kalau yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun ya. Sejak 2019 berubah, yang laki-laki 19 tahun, yang perempuan juga 19 tahun ya. Itu hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya kalau anak kita sudah mencapai umur itu dan sudah berkemampuan untuk menikah, ada baiknya kita semangati supaya segera menikah. Makanya sabda Nabi itu kan tidak menyebutkan umur berapa menikah, iya kan? Salah satu hadis yang terkenal misalnya, beliau bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa yang sudah punya kemampuan menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia melaksanakan pernikahan itu ya. Jadi beliau itu menggunakan kalimat istita'ah ya. Tidak menyebut umur berapa tahun ya. Tapi beliau menyebut dengan istilah istita'ah. Istata'a yastati'u itu bisa, mampu. Ya kalau kita sudah mampu lahir batin untuk menikah, maka sebaiknya menikah ya. Umur berapa? Nah, kalau di Indonesia umurnya 19 tahun. Standarnya orang Indonesia itu ya, berdasarkan hasil ijtihad ya, para ahli hukum, para ahli syariah ya, di Indonesia itu standarnya 19 tahun. Saya nggak tahu kalau di negara lain ya, mungkin ada yang berbeda mungkin. Saya kalau di Arab Saudi nggak tahu berapa tahun ya. Bisa sama, bisa berbeda. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menyebutkan angka umurnya berapa ya. Kemampuan manusia yang satu dengan yang lain itu kan bisa berbeda. Kemampuan manusia Indonesia dengan kemampuan manusia Arab untuk menikah itu bisa saja berbeda. Makanya kalau misalnya umurnya tidak sama ketentuannya, menurut hukumnya masing-masing ya kita anggap wajar. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu tidak menyebutkan angka umurnya berapa ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian Rasulullah menutup tegurannya itu dengan menyampaikan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku. Artinya apa Bapak Ibu? Sunnah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa atau ibadah mahdoh yang lain. Berdasarkan riwayat ini, sunnah itu ternyata waktunya sholat kita sholat, waktunya istirahat kita istirahat. Jadi sunnah itu bukan hanya sholatnya, istirahatnya itu juga sunnah. Sama puasa juga begitu, puasanya sunnah, tetapi ketika berbuka juga harus berbuka, itu juga sunnah. Menikmati masa muda, tidak menikah ya, tapi ketika waktunya mampu, ya harus menikah, mesti menikah. Karena kita manusia, ya, manusia normal, ya kan? Itu sunnah. Ya. Sehingga menutup kajian kita pada pagi hari ini, pemahaman kita tentang sunnah harus utuh, harus lengkap. Ya. Jadi yang dimaksud sunnah itu bukan hanya sholat terus, puasa terus, nggak berhenti-berhenti, bukan. Ya. Menurut riwayat ini, Rasulullah menjelaskan tentang sunnah. Ketika sholat kita sholat, ketika istirahat kita istirahat, ketika puasa kita puasa, ketika berbuka kita berbuka, ketika kita jomblo silahkan jomblo, ketika dia mampu menikah silahkan menikah. Itu sunnah. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambahin, sesuai dengan pikirannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Cukup satu saja, sebenarnya banyak hadis yang lain, tetapi waktunya sudah
Syuruk ya, hampir syuruk ya. Satu saja yang penting mudah diingat. Poinnya adalah ternyata beragama itu mudah. Ternyata menunjukkan ketaatan itu mudah. Ternyata beribadah itu mudah. Sehingga ayo kita bergembira, ayo kita berbahagia untuk beribadah menunjukkan ketaatan kepada Allah. Apalagi kita sudah masuk bulan Rajab. Setelah itu nanti kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Harus lebih semangat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.